Gue main apa ya? Buset. Tapi ya, Banget. ya, kalau menurut lu nih, Kan. ketika lu dihadapi dengan sebuah kehilangan, lu cara menyikapinya gimana tuh? Nyikapin sebuah kehilangan. Kalau gue sih satu sih Dan. Sebenarnya lebih yang ini bakal jadi prinsip gue juga sih pastinya. Ini bakal jadi prinsip lu. Prinsip gue Apa tuh? ke depannya. Apa tuh? Gue lebih baik gue yang hilang dibanding gue harus ngelihat seseorang yang kayak lu nih. Gue kehilangan lu gitu, gue harus ngelihat gue kehilangan lu. Lebih baik kayaknya gue yang hilang. Kalau gue sih kayak gitu. Berarti lebih baik lu menghilang dari seseorang, Dari seseorang daripada gue lu harus merasakan sebuah kehilangan. Kenapa emangnya tuh? Basic banget sih sebenarnya jawabannya mah. Kayak udah sering ditinggalin aja. Ya, tapi kan memang iya kan kita sama-sama sepakat adanya people come and go kan. Oh iya sih benar sepakat. Gitu. Terus kenapa lu? Ya memang basic lah gitu, kita nggak mau kehilangan seseorang gitu. Tapi kan berarti ada faktor lain yang menyebabkan lu sampai nggak mau banget nih kehilangan sama orang ini gitu. Ya iya pasti ada faktornya. Ya, apa kebiasaan lu selalu bersama? Bisa jadi ya. Salah satunya itu pasti. Tapi kan tadi pertanyaan gue cara lu menyikapinya kan ya, cara lu menyikapi sebuah kehilangan. Nah kan tapi jawaban lu gue lebih baik kehilangan daripada gue harus merasakan kehilangan. Itu kan jawaban lu tadi. Lebih baik gue yang hilang. Iya, lebih baik lu yang hilang daripada lu harus merasakan kehilangan. Tapi kan pertanyaan gue, jikalau Bayam Sore kehilangan seseorang, bagaimana cara menyikapinya? Jawabannya nggak ada lebih baik gue yang menghilang, nggak ada. Jikalau. Oke. Guanya yang ngelihat. Berarti gue merasakan kehilangan itu. Usutnya tuh apa yang bakal dilakukan oleh Bayam Sore? Sedih sih, kalau sedih pasti sedih. Bohong kalau nggak sedih dong. Iya. Berarti ya tandanya kalau gue nggak sedih kehilangan dia, ya berarti dia bukan someone spesial dalam hidup lu. Nggak juga, lebih kayak ya udah lu cuma tok gue kenal aja gitu. Okay. Tapi ya jikalau ya itu sedih terus gitu. apa? Kayaknya gue banyak bengongnya sih nanti. Banyak bengongnya? Ya, menyendiri lah. Tapi, kenapa ya dia bisa ninggalin gue gitu? Mempertanyakan. Gitu, ya. Mempertanyakan kenapa dia ninggalin gue ya? Apa guanya kah yang salah? Nah biasanya lu pernah dong kehilangan pasti dong. Ya sering. Nah apa yang akhirnya berpikiran di lu tuh kayaknya gue yang salah deh, sampai akhirnya menyebabkan dia pergi dari hidup gue. Ya kan bisa jadi itu faktor utama dia ninggalin kita. Emang karena dia ninggalin, misalkan cewek gue nih nantinya ninggalin gue, pasti gue bertanya-tanya tuh sama diri gue sendiri, kenapa gue bisa ditinggalin ya? Gue ngelakuin apa ya? Oke. Berarti lu introspeksi diri. Udah pasti gitu. Kalau lu gimana? Kalau gue menyikapi sebuah kehilangan untuk saat ini ya, kalau gue untuk saat ini gue lebih kayak ya gue bakal jadikan kehilangan itu sebagai sebuah pembelajaran aja sih dalam hidup gue. Karena gue gini ya, kalau gue orang yang percaya kehilangan itu akan terjadi dalam hidup gue. Itu pasti. Ya kan? Itu hal yang nggak bisa dihindarin. Betul. Makanya pada saat gue mengetahui kehilangan itu bakal terjadi dalam hidup gue sudah menyiapkan diri. Kita berteman nih sama lu misalnya nih. Wah kayaknya Bayam bakal ninggalin gue nih. Iya. Ya kan? Dan gue pasti suatu saat bakal terjadi. Entah dalam kehilangan bentuk apapun ya. Ya kita nggak ada yang tahu gitu. Dan gue langsung menyimpulkan bahwa kayak kalau nanti Bayam pergi ya udah gue ambil pelajarannya aja dalam hidup gue. Nah gue langsung nangkep ke situ tuh. Jadi ketika kehilangan itu datang pada kehidupan gue langsung gue udah mulai nih harus belajar nih. Karena pelajaran sudah dimulai. Gitu. Masuk sama pasangan. Tapi kadang hal itu yang sebenarnya gue nggak siap sih kalau gue. Ya kan? Itu doang siap gak siapnya. Iya.
kayak anjing gue siapa ya kehilangan dia ya gitu. Kalau misalkan jadi pembelajaran oke. Kalau misalkan udah tinggalin nyokap, orang tua deh, wah, kayak selesai hidup gue nggak peduli lagi sama dunia anjing, sama bumi. Iya kan? Iya. Kalau pasti gue lu ngejalanin hidup lu setelah bodoh, gue nggak ada yang bakal gue pikirin lagi anjing. Nggak ada alurnya dah, iya. Hidup jadinya maju kayak mundur kayak bodoh. Karena ya sekarang aja bisa dibilang sekarang tuh ya tujuan hidup gue apa sih? Untuk sekarang. Iya gitu kan. Garis besar kan balik lagi kemana? Ke orang rumah pasti. Orang rumah kan? Iya. Orang tua kan gitu. Sisi rumah dah pokoknya. Sisi rumah dah yang ada di dalam rumah dah tuh. Nah kalau yang dalam rumah udah kagak ada, nah itu apa yang kita ini kan? Ya selesai dong udah. Tamat lah maksudnya. Tamat. Buku udah di. Ya udah selesai kisah lo sampai situ. Ya udah kisah, nggak ada kisah lagi. Tapi sebenarnya kalau kita berpikir secara jernih gitu kan, ya kehidupan harus tetap berjalan gak sih? Tetap berjalan. Tapi kayaknya gue nggak siap itu buat buat menjalankan kehidupan tanpa adanya mereka. Bener. Kalau lu gimana? Apakah lu bakal selesai juga hidup lu? Nggak selesai sih, tapi maksud gue ya balik lagi jadi pembelajaran juga dari apa yang orang tua kita udah kasih misalkan. Kayak sampai sekarang aja gue masih inget lah dari apa yang orang tua gue bilangin ke gue gitu. Sampai bosen paham nggak sih lu? Iya, sampai di umur kita yang udah segini nih masih diomongin gitu tuh kayak stop, udah, gue udah ngerti gitu, gue udah paham. Tapi di saat dia nggak ada nih, nanti kita kangen tuh kayak hal-hal kecil yang dia pernah lakuin ke kita. Kita nanya ini kok orang kok udah nggak nanyain kabar gue ya? Wah aja itu gue kalau udah ngomongin itu gue belum siap banget sih aja, nggak kepikiran gue ke situ. Karena gue juga ngerasain itu sebelum belum kehilangan orang tua gitu, masih ada orang tua tapi gue kehilangan hal-hal kecil itu, paham nggak? Yang padahal pada dasarnya orang tua gue masih ada, tapi gue masih ada, tapi ada hal-hal yang biasanya dia lakuin. Ada hal yang dia lakuin. Ada apa? Ada yang kentut. Lagi serius banget gini obrolan kampret. Emang kan kadang attitude manusia di situ kan ditentukannya. Lu bisa nahan kentut apa enggak di situ. Maksud gue nih, tar lu sebelum lanjut nih, attitude manusia tuh bisa dilihat dari kentut aja. Maksudnya, kalau kentutnya udah blar-blaran. Maksud gue kalau emang pengen berak, udah berak, jangan pakai ditahan-tahan. Maksud gue nya, gitu. Lagi juga, konyol juga ini yang berak. Mana blar-blaran gitu kentut. Enggak, maksudnya itu kedengeran banget. Iya. Terus tadi jadi gimana? Orang tua deh. Orang tua lu masih ada tapi lu kehilangan hal kecil. Kayak nanya pulang gitu, pulang sekarang, pulang gitu kita dulu. Sekarang ya mungkin dia udah capek juga lah, dan juga dia mungkin dia juga udah tahu. Ya anak gua lagi kerja nih gitu. Lagi nyari ini dah. Ya, lagi ngejar mimpinya lah. Lagi ngejar mimpinya di luar gitu. Ya kadang ya sesekali sih kadang kayak orang tua gue nanyain kapan pulang gitu, nanti gue selalu ngomong nanti mulu. Nggak tahu kenapa ya, mungkin bukannya gue terlalu nyaman di sini sebenarnya, tapi gue lebih, maksud gue gini, gue udah punya masalah lah di luar. Oke. Gitu kayak lu deh. Iya. Pasti lu bakal mikir yang sama kayak gue. Lu udah punya masalah nih di luar gitu, puyang-puyangnya di luar. Nah di saat lu balik ke rumah dan lu dapat masalah lagi, ya daripada ngerebet, daripada panjang. Maksud gue iya itu, ya kan? daripada gua di rumah yang ada ngedumel marah-marah doang, mendingan gua di sini nyelesain masalah yang di luar. Dulu masalah yang di luar udah beres, baru dah gua pulang. Terserah dah lu mau nimpahin masalah lagi ke gua. Seenggaknya gitu, gua lagi ke gua. Tas gua udah kosong nih. Iya, seenggaknya nggak kosong-kosong banget dah, masih ada, ya masih berat-berat dikit gitu. Lu mau tambahin, lu beratin lagi nggak apa-apa. Seenggaknya gitu. Udah bisa diisi lagi nih gitu ya. Jangan ini tas gue masih penuh, udah lu masukin buku lagi ibaratnya gitu. Mau ditaruh mana, yang ada gue teng-teng gitu kan. Tapi kadang emang kalau kita ngomongin orang tua gitu ya, orang tua juga sebenarnya ya kalau menurut gue ya kadang tuh nggak mau tahu sebenarnya ngelemparin beban ke anak tuh dalam bentuk apapun, ya kan? Itu kejadian di gua.
Tapi kan gini, kita juga maksudnya gini ya. Sebenarnya kalau gue sih setuju aja kalau kalau orang tua ngebebanin bebannya ke anaknya. Betul. Karena emang itu kewajiban kita sebagai anak. Itu kan kewajiban kita. Iya. Lalu kalau dipikir-pikir, buset, lu hidup bertahun-tahun, siapa yang ngempanin lu? Itu maksud gue. Wujud lu sampai bentuk segini emang siapa yang iniin gitu. Ini kan bukan masalah nominal. Iya. Yang kita bahas kan udah bukan lagi nominal, tapi kan ini kan value yang dia kasih ke kita. Itu sebenarnya yang gue pikirin. Nunggu dulu kan? Iya. Gue bilang 10 menit. Oh. Sorry. Berarti ini ntar di ini aja. Iya. Di slep gitu. Di slep. 11 menit ya. Iya. Ya. Ya, jadi gitu maksud gua. Bukan seberapa besar nominalnya yang dia kasih ke kita sih. Meskipun itu nantinya soon bisa kita ganti pakai uang kita gitu. Tapi kan orang tua tuh bukan minta nominalnya. Iya, betul. Tapi value yang dia kasih. Even kita kasih 200.000 ke orang tua kita, yang diterima tuh bukan uangnya, tapi rasanya. Rasanya, betul. Gue sepakat itu. Bener. Rasanya yang dia kasih tuh rasanya, yang dia terima. Tapi lu kadang suka mikir gak sih, kayak anjing orang tua gue tuh sebenarnya kangen gak sih sama gue gitu? Gue selalu mikirin gitu. Dia sebenarnya kangen aja iya, sama soalnya, gue, makanya dia nyuruh pulang gitu. Mungkin dia mikirin ya keberadaan kita, gitu, iya. Keberadaan. Ya kayak, ya lu tahu sendiri lah, gue kalau lagi di jalan, buset seberapa bawel tuh ayah gue nanyain gitu kan, kayak hati-hati di jalan, pakai jaket segala macam gitu. Kayak anjing. Jangan begadang, kayak gitu-gitu iya, tuh. Dia tuh sebenarnya bukan ngarepin lu pulang bawa duit, bukan. Lu pulang temuin gue, lu sehat, lu aman, selesai gitu. Gue tuh jadi sebagai bapak nih tahu anak gue bebe aja nih gitu. Tapi kan ada di mana hal yang pasti terjadi lah. Iya, itu pasti di rumah lu gitu. Pasti terjadi. Kayak entah tiba-tiba ada masalah dah di dalam keluarga lu yang di mana orang tua lu pasti cerita, "Duh, gimana nih ya, gitu misalkan. Bang, nih gimana ya, Bang? Nih segini-gini nih, belum beres sekolah lagi. Gimana ya?" Iya sih. Iya kan? Ribet lagi ya. Iya kan? Iya, kadang ya gimana ya? Tapi mau gimana ya kan? Itu sebenarnya karena anjing berat banget, Cok, kalau ngebahasin itu, maksudnya kayak kalau orang tua pasti berat. Apalagi kehilangan orang tua gitu, udah beres banget dah. Aja hidup kayak clear aja gitu. Iya, gua hal gue yang takutin sekarang itu sih, gua kehilangan. Wah, gua ngerasain ini aja ya, ditinggal sama bapak gua pergi, misalnya pergi kemana gitu. Terus dia nggak pulang, nginep lah gitu, gua nggak ikut gitu. Gue tuh kalau di rumah nih, bangun nih, anjir, kok kesepi ya? Iya, gitu, itu maksudnya gue masih tahu loh dia masih ada sebenarnya gitu. Tapi emang dia tuh lagi posisinya nggak ada di rumah aja. Iya, tapi gue langsung berpikir panjang tuh kayak, wah, waduh nih, ini nih ntar yang gue, iya, ini yang bakal gue hadapin nih. Gitu. Kayak, wah anjing gue nggak siap nih gitu. Kayak kemarin pas habis Lebaran tuh kan nyokap gue kan ke Bandung 3 hari. Ya gue dari situ kayak survive aja sih. Selama 3 hari gimana nih nggak ada nyokap? Paham aja lu? Iya. Ya lu harus siap nih. Wah, nggak ada nyokap gini nih. Bangun tidur nggak ada makanan di lemari makan gitu ibaratnya. Itu sih gue tapi wah, challenging banget. Jadi kayak setiap mau makan, aduh harus beli dulu gitu. Dan lebih kayak mungkin momen-momennya juga ya, maksudnya kayak apalagi lu sering gak sih ngelihat posisi orang tua lu tuh di rumah di situ gitu, misal di depan TV. Oh iya. Atau lagi di dapur malu lagi masak. Itu tuh yang itu kan termasuk hal kecil ya. Iya, momen-momen yang kayak pernah gak sih lu kayak momennya biasa aja. Biasa, tapi kalau itu hilang kayaknya. Wah, kok beda banget sih. Lo kayak pulang misalnya dibukain pintu atau kayak wah anjing. Iya, kunci misalnya gue bisa balik dikunciin tuh. Iya, kan. Kalau gue lupa bawa kunci, bisa dikunciin. Dia bukain. Ya mana lu ini pulang? Kaki. Ya, kayak gitu. Itu sih kalau gue kehilangan, menurut gue kehilangan
yang paling takut sosok orang tua nggak bisa dah. Dan nggak bakal ada penggantinya sih. Nggak ada sih menurut even gue. Nanti lu punya istri pun wah nggak bisa nggak ada yang bisa gantiin, Cok. Makanya sih gitu sih, gue pengennya gimana ya, gue enough lah anjing sebenarnya. Jujur ya, gue tuh enough, cukup gitu. Maksud gue kenal cewek lagi sebenarnya. Tapi kadang gue di satu sisi kayak kadang kalau lagi sendirian, anjing gue pengen punya cewek ini dah, anjing gimana ya caranya gitu. Kamu aja lu pasti udah lu kayak gitu dah. Iya. Masukin dalam diri lu nih kayak lu udah cukup banget nih gitu. Ketemu cewek tas ujung-ujungnya cuma yaudah nih pacaran, senang-senang, tiba-tiba hilang dem. Gitu. Ya untungnya sih maksud gua ini jadi cerita nih gue ya gitu. Maksud gue ya untungnya cewek gue yang sekarang ya untungnya inilah sesuai ekspektasi gue gitu. Tapi ya kita keluar konteks dari orang tua ya, kita ke pasangan ya. Ini sebelum gue nanya ke lu nih, gue ceritain dulu maksud gue dulu, dan gue bukan berarti mendoakan atau mengharapkan itu terjadi pada lu gitu. Tapi ini dari pengalaman gue yang dimana gue dulu yakin banget sama nih perempuan gak bakal hilang dalam hidup gue. Sampai seyakin itu. Dan ternyata ketika kejadian ya itu kan semua orang lah. Semua orang ya? Semua orang. Dan gue juga masih mengharapkan kayak gitu. Dan itu yang akhirnya kenapa, itu yang sekarang ketakutan gue ya. Kalau lu kan udah bisa melewati ketakutan itu nih dengan lu menjalin hubungan dong. Secara tidak langsung lu udah membuang jauh-jauh ketakutan akan kayak gitulah. Kehilangan itulah gitu kan, yang dimana kayak lu meyakinkan diri lu bahwa yang sekarang nih nggak bakal ngilangin gue juga. Ya kan? Makanya lu yakin. Makanya gitu kan gue bilang balik lagi gini. Daripada ujung-ujungnya gue bakal nanti ngelihat gue kehilangan lu nih, sosok lu gitu. Kayaknya lebih baik lu yang lihat gue hilang deh. Lu nggak tahu kabar gue gimana, lu nggak bisa ngecek gue lewat mana-mana. Hal yang pasti gue lakuin bakal kayak gitu soalnya nantinya. Kehilangan ya. Makanya sebenarnya juga terlalu cepat juga sih gue sama dia. Karena belum semua hal gue omongin ke dia. Dan tapi ya dalam waktu dekat sih pasti gue bilangin. Gue omongin ini semua gitu loh. Tapi seenggaknya yang gue salut lu udah bisa berani melewati ketakutan lu itu. Iya sebenarnya balik lagi sih itu. Mau nyoba apa enggak. Kalau kita selalu berada di ketakutan itu, itu juga gak bakal tahu kan kejadian bakal gimana ya. Nah itu. Makanya kan kenapa, ayo kalau dijatuh coba lagi berdiri. Jalan lagi, jatuh lagi, ayo bangun lagi berdiri. Pengen lu bongsot kayak gitu ibaratnya. Coba terus aja dulu gitu. Berarti buat sekarang lu lebih baik lu yang menghilang lah ya intinya. Iya. Lebih baik gue yang hilang daripada gue harus ngelihat orang yang gue sayang dan gue cinta itu hilang. Ya udahlah, harapan gue sih ya semoga tidak ada lagi kehilangan yang tidak kita inginkan dalam hidup ini. Walaupun kehilangan itu bakal terjadi. Ya. Fuck ya kehilangan nih. Ngomongin kehilangan tuh fuck banget. Susah Cok. Karena itu tuh menyangkut keyakinan dan kepercayaan dan juga kesiapan segala macamnya ada di situ. Yang pertama kehilangan nggak bisa diterka-terka soalnya. Iya. Kapan gue bakal kehilangan dia gitu? Besok kali ya? Oh, nggak mungkin nih kalau besok gitu. Pun kalau kehilangan kita tahu nih, misalnya mau pasangan, waktu gue sama dia cuma sebulan nih, setelah itu gue bakal kehilangan sama dia. Misalnya kita tahu. Tahu. Kan tadi kan lu bilang nggak bisa menerka-nerka kan. Misal kita tahu. Wah, kayaknya kita bakal all out sih. Dan itu bakal menjadi hari-hari terberat dalam hidup gue karena gue setiap harinya terkikis oleh waktu. Kayak anjing.
29 hari lagi. Iya. Anjing, jadi makin tambah nggak tenang gitu. Benar. Karena kita bahasa kasar kayak lu depan lu mobil nih. Lu diri depan mobil, lu udah siap tinggal ditabrak doang. Kan kita makin dekat kebut. Bener. Jadi kita makin rasa ketakutan. Jadi kayak ada bom waktu gitu ya? Iya, itu sih. Secara nggak langsung. Tapi kan untungnya nggak ada, makanya kehilangan itu nggak bisa diterka ya. Kalau diterka kelar hidup manusia anjing di bumi ini. Iya. Selesai. Habis. Kayak misalkan kita lahir terus dikontrak gitu ya. Iya. Kita dikontrak, nih, kita tahu gitu kontraknya. Iya. Nih, waktu umur lu cuma 30 tahun. Wes. Gimana caranya lu hidup selama 30 tahun, lu sukses, lu punya anak, lu aman deh gitu hidup lu. Wah, gua nggak bisa situ. Tolol sih gua. Lu bermain dengan waktu gitu kan. Iya. Makanya susah lah. Ya udahlah. Intinya buat kehilangan kita nggak punya kesimpulan apa-apa lah ya. Ya kesimpulannya itu. Nggak ada. Apa yang bisa disimpulkan dari kehilangan? Kehilangan nggak ada. Selain merasakan kejadian dari kehilangan itu. Iya. Dan kesimpulan cuma itu ya. Iya, dan bersediakan kehilangan itu. Betul. Nggak ada lagi. Ya udahlah. Berat ya obrolannya kali ini. Fuck lah, meskipun tadi keganggu sama suara kentut. Jadi gue mau mencoba mencari hal-hal yang udah hilang dalam hidup gue sih sekarang. Piece by piece lu kumpulin lagi. Bener. Runtuhan-runtuhan puzzle itu gimana cara kita? Ya udah, daripada ini saya mau. Udahlah, gue kayaknya prepare mau ini nih, ketemu pacar gue dulu. Halo, mau langsung jalan? Nah, gue paling nungguin ini dulu nih. Udahlah. Si Oleng katanya tadi mau kesini. Ya udah. Kita lanjut ngobrol lagi ya. Oke. Ya, elah. Kayak ngabar. Ya udah. Ya, ntar gue ambil dulu nih, bentar. Ya udah, yuk.